Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Marhaban bikum fi ad-darsi tsalits min durusi syarhi matn Tuhfatul Ikhwan fi 'ilmil bayan. Waqad wasalna ila qaulil musannif wa ammal majazul mufrad. Oke, kita sudah masuk ke jenis majaz yang kedua, yaitu majaz mufrad. Oke, untuk mereview mungkin coba dibaca dari wal qarinah biar ya nyambung lah. Wal qarinatu imma lafdiyatun ka qauli majhulil hali ba'da qaulihi an batar rabiul baqala inna allaha ala Rabi apa rabi? Hujan ya? Hujan. Bakal apa bakal? Tumbuh-tumbuhan. wa qaulika hajamal amiru al junuda wa huwa fi qasrihi wa imma ma'nawiyatun kasuduril awali minal muwahhidi wa kastihalatil qiyami kastihalati qiyamil musnadi bil madhkuri. Oke. Tamam ya. Oke, sebelum kita lanjut ke qaulul musannif wa ammal majazul mufrad, saya ingin memberi dua tanbih ya. Oke. Dari kemarin ya, di pertemuan kedua kita full membahas majaz. Oke, antum tahu nggak apa lawan daripada majaz? Haqiqah. Jadi kalau ada istilahnya majaz, maka ada istilahnya haqiqah. Di sini atau kemarin ya, kita membahas apa? Majaz akli atau majaz fil isnad. Majaz akli. Sehingga lawan daripada majaz akli adalah apa? Haqiqah akliyah. Jadi tinggal ditambahkan akliyah. Jadi ada namanya majaz akli, lawannya adalah haqiqah akliyah. Oke, kalau misalkan majaz akli adalah mengisnadkan fi'il ila ghairi ma huwa lahu, maka haqiqah akliyah adalah apa? Isnadul fi'li ila ma huwa lahu. Tinggal dibalik aja, ghairnya dihapus. Jadi kalau andaikan majaz akli adalah menyandarkan fi'il kepada yang bukan haknya, maka haqiqah akliyah adalah ketika kita menyandarkan fi'il kepada yang berhak, kepada yang berhak. Contoh haqiqah akliyah gimana? Oke, kita punya majaz akli tadi, misalkan dicontohkan ya, anbata ar-rabi'u al-baqla. Di sini terjadi majaz. Di mana? Di isnad inbat kepada Rabi'. Nah, ketika kita mengisnadkan atau menyandarkan anbata, fi'il anbata, fi'il menumbuhkan kepada hujan, maka ini disebut dengan majaz akli. Kenapa? Karena Rabi' bukan merupakan fa'il sesungguhnya daripada anbata. Oke, siapa sebenarnya fa'il daripada anbata? Yang menumbuhkan siapa? Allah. Ya, berarti harusnya gimana? Harusnya kalau kita buat haqiqah akliyah harusnya gimana? Anbatallahu al-baqla. Anbatallahu al-baqla melalui perantara apa? Melalui perantara hujan. Bisa babi ar-rabi. Di sini kita telah mengisnadkan anbata ila ma huwa lahu. Berarti apa? Ini namanya haqiqah akliyah. Haqiqah akliyah. Terus ini apa namanya? Majaz akli. Oke, kalau kita artikan
Berarti takrifnya apa? Definisinya hakifah akliyah. Isnadu al-fi'li aw ma fi ma'nahu ila apa? Ila ma huwa lahu. Tinggal dihapus apanya? Ghairnya ya. Ila ma huwa lahu. Selesai. Oke, misalkan kemarin contoh yang kita berulang-ulangi beberapa kali, Jokowi telah membangun IKN. Jokowi telah membangun IKN. Ini kita sebut sebagai apa? Majaz akli. Oke. Harusnya gimana dong kalau hakikoh akli ya? Para kuli ya, para tukang atau para kontraktor ya. Para kontraktor telah membangun IKN. Jadi kalau kita katakan bana al-ummalu IKN, maka ini apa? Hakikah akliyah. Kenapa? Karena bana memang berhaknya disandarkan kemana? Disandarkan ke ummal. Karena yang memang membangun adalah para ummal, para kuli, para kontraktor. Oke, itu tanbih pertama. Jadi saya pengen mentanbih bahwa majaz itu lawannya adalah hakikah. Karena kemarin kita membahas majaz akli, maka lawannya apa? Hakikah akliyah. Tinggal ditambahkan apa? Akliyah. Oke, itu tanbih pertama. Tanbih kedua. Takrifnya majaz akli apa kemarin? Majaz fil isnad. Isnadul fi'li aw ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu, terus ma'a qarinatin mani'atin min iradatil isnadi ila ma huwa lahu. Saya nggak akan mengulangi takrif ini 2 kali, jadi silakan antum murajaah sendiri qaid-qaidnya kayak gimana. Kalau mau lebih lengkap silakan buka syarahnya musannif yang di sini, buka di belakang. Oke, yang saya pengen tanbih adalah apa? Musannif mengatakan bahwa majaz akli itu adalah apa? Adalah isnadul fi'li au ma fi ma'na. Kita sepakat ya, berarti majaz akli terjadi ketika kita menyandarkan fi'il, bukan yang lain. Sepakat nggak? Sepakat. Oke. Terus kemarin kita tambahkan bahwa salah satu jenis majaz akli adalah majaz yang penyandarannya kepada waktu ya. Contohnya apa kemarin? Naharuhu sha'imun. Naharuhu sha'imun. Siang berpuasa. Mungkin nggak siang berpuasa? Nggak mungkin. Yang berpuasa siapanya? Orangnya kan? Berarti aslinya gimana kalau hakikah akliyahnya? Zaidun misalkan. Zaidun sha'imun naharahu. Ya nggak? Ya. Aslinya begitu. Zaid berpuasa ketika siang hari. Bukan siang hari yang berpuasa. Ya, berarti kalau naharu sha'imun majaz nggak? Majaz. Kayak mulabasahnya apa? Mulabasah zaman gitu. Karena berpuasa terjadi pada siang hari. Oke. Nah, di sini mungkin antum perlu sedikit berpikir ya. Naharuhu sha'imun. Ya enggak? Ya. Antum mikir nggak? Ini kan bukan isnad fi'il, tapi isnad khobar kepada mubtada, ya enggak? Ini jumlah apa nih? Jumlah ismiyah. Mubtada khobar.
Kata para ulama nahwu, khabar itu disandarkan kepada mubtada. Zaidun qaimun. Qaimun disandarkan kepada Zaidun. Nah ini naharu shaimun. Yang disandarkan apa? Yang disandarkan shaimun kepada nahar. Berarti apa di sini? Isnadul khabar ilal mubtada. Masuk nggak ke dalam ta'rif? Masuk nggak ke dalam ta'rif? Ta'rifnya apa tadi? Isnadul fi'li au ma fi ma'na. Nah ini gimana? Isnadul khabar berarti bukan majaz dong? Gimana dong? Nah ini sering orang salah kaprah ya. Nah ternyata majaz akli di sini bukan terjadi antara isnad shaim kepada nahar. Ini tak tanbih makanya. Jadi majaznya bukan di sini ke sini. Tapi di mana? Majaznya terjadi pada isnad shaim kepada fa'il yang muqaddar. Kenapa? Kenapa kok bisa gitu? Karena para ulama nahwu berkata setiap isim yang diturunkan dari fi'il, kalau dia memenuhi syarat-syarat tertentu, maka dia beramal seperti amalnya fi'il. Tak ulangi. Setiap isim yang diturunkan dari fi'il, kalau dia memenuhi syarat-syarat tertentu, maka dia bisa beramal seperti amalnya fi'il. Oke, amalnya fi'il apa? Fi'il itu ngapain? Fi'il itu merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul kalau punya. Tak ulangi. Fi'il itu merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul kalau punya. Contoh bagaimana? Qama Zaidun. I'rabnya Zaidun apa? Fa'il mar. Kita boleh dong bertanya, marfu, siapa yang memarfukan? Ayo, siapa yang memarfukan? Jawabannya adalah qama. Nah, berarti apa? Fi'il qama di sini dia berfungsi ngapain? Merofakkan fa'ilnya yaitu Zaidun. Gitu ya. Itu amalnya fi'il. Contoh yang lain, contoh yang punya maf'ul gimana? Daraba Zaidun siapa? Amron. Daraba Zaidun Amron. Zaid i'rabnya apa? Fa'il. Coba benar. Fa'il apa? Fa'il marfu. Marfunya karena apa? Marfunya alamatnya apa? Dhamma ya tak? Dhamma. Terus punya maf'ul enggak? Punya. Mana? Amron. Berarti Amron ini i'rabnya gimana? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fath. Nah, berarti Zaid marfu, Amron mansub. Siapa yang memarfukan Zaid? Siapa yang memansubkan Amr? Jawabannya adalah daraba. Jadi fi'il daraba di sini berfungsi ngapain? Berfungsi merofakkan Zaidun dan menasabkan Amran. Paham? Nah, maka daripada itu, karena shaimun ini dia merupakan turunan daripada fi'il ya, dan dia memenuhi syarat ya. Kalau antum menarik syaratnya silakan dibuka di Fatrun Nada. Enggak akan saya jelaskan di sini. Tapi ala kulli hal ya. Kebanyakan isim yang diturunkan dari fi'il itu dia mesti beramal dengan amalnya fi'il. Contohnya apa? Shaimun. Tadi saya bilang ya bahwa amalnya fi'il apa? Merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul kalau punya. Shaimun. Dia beramal seperti amalnya fi'il. Berarti dia ngapain? Dia punya fa'il dong, iya enggak? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah domir yang tidak kelihatan. Domir yang tidak kelihatan. Takdirnya apa? Huwa. Nah, barulah. Nah, makanya para ulama mengatakan bahwa majaznya terjadi di mana? Bukan sini ke sini, bukan shaimun sama ke nahar, tapi di mana? Dari shaimun ke huwa. Jadi majaznya di mana? Di sini. Nah, kalau begini masuk nggak ke tarif? Masuk. Kenapa? Karena ini isnadul fi'li au ma fi ma'nahu enggak? Iya. Shaimun disandarkan ke huwa. Oke. Nah, huwa ini maknanya apa nih huwa di sini? Kembalinya kemana? Ke nahar. Berarti
Nah, berarti makna huwa di sini adalah nahar. Maka secara nggak langsung kita telah mengatakan apa? Shaimun naharuhu. Ya enggak? Shaimun naharuhu. Nah, shaimun naharuhu. Nahar puasa enggak? Enggak. Berarti apa? Isnadnya isnad beneran enggak? Isnad tidak beneran. Kenapa? Karena ini ghairu ma walahu. Nahar berpuasa enggak? Enggak. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ulama mengatakan bahwa isnad shaimun ke huwa yang kembali kepada naharu, pada isnad ini terdapat apa? Terdapat majaz aqli. Ini tanbih yang agak kuat ya. Tapi ini perlu saya tanbih biar antum tidak salah paham dan mengira bahwa isnadnya dari sini ke sini. Ya. Jadi isnadnya di mana? Shaimun ke huwa. Oke, kalau misalkan masih bingung konsep dhamir mustatir, tak jelaskan lagi misalkan. Contoh yang lain, jangan majaz dulu ya. Misalkan Zaidun qama. Ya. Zaidun qama. Zaidun jadi apa? Mubtada. Khabarnya mana? Qama. Qama fi'il bukan? Fi'il punya fa'il enggak? Mana fa'ilnya? Kenapa enggak ini? Kenapa enggak Zaid sekalian? Kan yang berdiri Zaid ah? Iya tak? Kenapa enggak ini? Nah, jawabannya adalah apa? Karena para ulama nahwu mengatakan fa'il itu nggak boleh mendahului apa? Fi'il. Nah, akhirnya apa? Akhirnya para ulama mentakdirkan, mengkira-kirakan ada fa'il di sini. Fa'il berupa apa? Fa'il berupa dhamir bu. Gitu ya, dhamir mustatir, dhamir yang tidak ternyata. Nah, sama halnya dengan ini juga begitu gitu. Karena kenapa? Karena kita katakan shaimun ini dia kedudukannya sama kayak fi'il, sehingga dia beramal dengan amalnya fi'il. Sehingga ketika kita mengatakan naharu shaimun, maka pada shaimun ini sebenarnya ada fa'il yang tidak terlihat ya. Ada dhamir mustatir, takdirnya apa? Huwa. Nah, majaznya terjadi di sini. Shaimun ke gitu. Ada yang belum paham nggak? Kira-kira. Ya ini emang agak ruwet ya. Banat, gimana kira-kira? Paham nggak? Udah senyum-senyum lo. Ya. Ya coba direnungi dulu lah. Ya antum nggak harus paham di sini ya. Saya katakan antum nggak harus paham di majelis. Jadi antum nanti misalnya kalau udah ngaji ke syekh terus nggak paham itu wajar ya. Jadi kadang-kadang antum terbuka pikirannya itu ya. Futuhnya itu ketika majelis. Atau kadang-kadang di Tremgo ketika antum buka-buka kitab. Dan saya pernah gini ya. Saya dulu pas maba itu beli kitab syarah Nazm Ajurumiyah. Cara IWT itu saya ingat banyak yang saya lingkeri ya, karena kalau saya belajar itu saya kalau nggak paham saya tak lingkeri. Lingkarannya banyak banget pas maba. Jadilah kitab itu tak tinggalkan beberapa lama. Jadi mungkin sekitar setahun nggak tak buka, setahun atau lebih lah, 2 tahun. Ketika tak buka lagi, nggak tahu kenapa, paham sendiri. Jadi yang aslinya tak lingkeri, kok tiba-tiba, oh iya kok paham ya. Jadi apa namanya? Futuh ya kalau kata Mas Syekh itu misteri sebenarnya. Jadi antum nggak tahu kapan dapatnya gitu. Jadi yang penting kalau kata guru saya itu yang penting belajar itu antum ngasih lihat ke Allah gitu. Ngasih lihat ke Allah kalau antum sungguh-sungguh. Masalah antum langsung dikasih paham atau enggak itu masalah nanti gitu. Yang penting antum belajar dulu gitu. Antum belajar dulu, antum berusaha bawa kitab, antum berusaha baca kitab, buka kitabnya. Nanti kalau benar-benar Allah udah melihat kesungguhan antum, nanti akan Allah bukakan sendiri. Itu kata guru saya. Dan itu sangat manjur ya. Masih hati. Oke. Akan direnungi ya. Kita kasih waktu berapa menit? 2 menit lah. 2 menit mau dicatat lah, mau direnungi.
Kita lanjut ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa masyayikhihi fid dharain amin. Wa amma al-majazul mufradu fa huwa al-kalimatu al-musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lahu awalan bi'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin an iradatihi. Takrifnya sampai mana? Sampai iradatihi. Lumayan panjang juga. Jadi karena ini takrif, kita akan menjelaskannya agak lama ya. Wa ammal majazul mufrad. Kalau antum lihat di sebelumnya ya, ketika musannif membagi majaz ke dalam 3 jenis. Ketika beliau ngomong i'lam, coba diperhatikan ya. Kalau di atas itu ya. Beliau ngomong apa? I'lam annal majaza imma an yakuna fil isnadi wa imma fil kalimati wa imma fil murakkab. Lihat ibarahnya beliau di jenis majaz yang kedua ya. Kata beliau apa? Wa imma fil kalimah. Berarti jenis kedua majaz apa? Majaz fil kalimah. Coba balik ke bawah. Beliau ngomong majaz fil kalimah enggak? Enggak. Beliau ngomongnya apa? Al-majazul mufrad. Nah, apakah beda antara majaz fil kalimah dengan majaz mufrad? Jawabannya adalah sama, cuma beda istilah. Oke, kenapa beliau ganti istilah? Tiba-tiba ganti istilah. Kan bingungi kan? Bingungi. Atasnya majaz fil kalimah, bawahnya majaz mufrad. Kenapa beliau ganti? Jawabannya adalah karena beliau mendatangkan dalam ta'rif, mendatangkan ibarah fil kalimah. Kita lihat ya. Fahuwal kalimatu al-musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lahu. Beliau mendatangkan ibarah apa? Kalimah. Nah, kalau andaikan beliau ngomong gini ya, wa ammal majazu fil kalimah fahuwal kalimah. Ada yang muter nggak kira-kira? Iya enggak? Coba misalkan apa ya, Nek? Kayak gini ya, kayak antum ngomong gini. Air di dalam botol. Air di dalam botol. Air di dalam botol adalah apa? Kira-kira? Adalah misalkan air yang berasal dari pegunungan. Nah, ini beda. Air di dalam botol adalah botol. Muter nggak? Coba dilihat ya. Ya. Beda nggak botol dengan air? Ya beda nggak? Coba dilihat di sini. Coba kita ganti dengan wa ammal majazu fil kalimah. Wa ammal majazu fil kalimah. Dan adapun majaz yang terjadi dalam kalimat adalah kalimat. Berarti ada kalimat bertempat di kalimat, ya tak? Nah, bingung tak? Bingung. Jadi, makanya biar nggak bingung, musannif mengganti ibarah. Biar nggak bingung, biar nggak timbul tadi muter tadi. Mustahil kan sesuatu bertempat di dirinya sendiri, gitu? Botol bertempat di dalam botol, mustahil nggak? Ya mustahil ya. Kayak saya bertempat di dalam diri saya sendiri, mustahil nggak? Mustahil. Gimana ya? Makanya beliau ganti ibarah. Oke. Ala kulli hal, qala al-musannifu rahimahullah wa ammal majazul mufrad. Intinya itu tadi ya. Nggak ada perbedaan antara majaz fil kalimah sama majaz mufrad. Cuma beda istilah doang. Terus tarifnya apa? Fahuwa al-kalimatu al-musta'malah. Adalah kalimah yang diisti'mal. Oke, kemarin sudah kita jelaskan apa itu isti'mal. Apa itu isti'mal? Isti'mal adalah itlaqul lafzi wa iradatul ma'na. Isti'mal adalah mengucapkan sebuah kata dan menginginkan suatu makna tertentu. Itu isti'mal. Oke, kemarin ada 2 istilah, ada apa? Wada' sama isti'mal. Wada' itu ngapain? Wada' itu membuat kata untuk sebuah makna tertentu. Ja'lu lafzin bi izai makna. Jadi cuma sekadar membuat, namanya apa? Wada'. Nah,
ketika kata ini sudah dipakai, namanya kejadiannya apa? Namanya isti'mal. Contoh misalkan apa kemarin? Asadun. Orang Arab mewadok lafal asad untuk apa? Untuk makna hayawan muftaris. Lalu datang orang. Dia ngapain? Dia menggunakan lafal asad. Nah, misalkan dia ngomong ro'ai itu asadan. Nah, ini namanya apa? Ini namanya isti'mal. Kemarin sudah kita jelaskan juga bahwa sebuah kalimat yang sudah diwadok, sebuah kata yang sudah diwadok bisa diisti'mal dalam dua kemungkinan. Apa itu? Isti'mal ada dua jenis ya. Apa? Bisa jadi kita mengisti'malnya menggunakan kata tersebut sesuai dengan apa? Sesuai makna wadoknya, ya enggak? Nah, berarti isti'mal ada dua, ada isti'mal fima wudi'a. Ada isti'mal di mana? Fi ghairi ma wudi'a. Contoh isti'mal fi ma wudi'a lahu, misalkan ngomong apa? Ra'aitu asadan. Misalkan, aku melihat singa di mana? Di hutan misalkan ya. Fil ghabati. Oke. Orang yang ngomong ra'aitu asadan fil ghabati kira-kira mengisti'mal lafal asad untuk mana apa? Untuk makna hayawan muftaris. Berarti ini apa? Ini isti'mal fi ma wudi'a. Oke, contoh yang fi ghairi ma wudi'a lahu gimana? Isti'mal fi ghairi ma wudi'a lahu, misalkan kita ngomong ya, khatabal asadu alal mimbar. Alal mimbar. Telah berorasi sesosok asad di atas panggung ya, atau di atas mimbar. Kira-kira singa itu bisa berorasi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ngomong dah, nggak bisa. Berarti siapa dong yang berorasi? Orang dah. Nah, misalkan orang yang gagah berani. Berarti apa? Di sini kita sudah menggunakan lafal asad sesuai di luar di luar wadoknya nggak? Iya. Berarti ini apa? Ini isti'mal fi ghairi ma wudi'a. Kenapa? Karena kita telah mengisti'mal lafal asad yang awalnya diwadok untuk makna hayawan muftaris, kita gunakan untuk makna lain. Untuk makna apa? Untuk makna orang gagah berani. Ya. Paham ya? Nah, ketika kalimah tersebut digunakan fi ghairi ma wudi'a lahu, maka namanya apa? Namanya adalah majaz mufrad. Ini namanya majaz mufrad. Ya. Kita lihat takrif. Wa ammal majazul mufradu fa huwal kalimatu al musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lahu awwalan. Majaz mufrad adalah kata yang telah diisti'mal di selain makna wadoknya, makna yang diwadok untuk pertama kali. Awalan itu maksudnya apa? Makna yang sudah diwadok untuk pertama kali. Asad awalnya diwadok untuk apa? Al asadu wudi'a awalan li ayyi syai'in lil hayawanil muftaris. Fasta'malahu al-mutakallimu fi ghairi ma wudi'a lahu awwalan. Fasta'malahu fi ma'na ar-rajul syuja'. Fa hadha isti'malun fi ghairi ma wudi'a lahu. Gitu ya. Bahwal kalimatu al-musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lahu awwalan. Paham sampai sini? Gitu ya. Saya sudah jelaskan wadok itu apa, isti'mal itu apa. Jadi saya nggak jelaskan lagi.
Kalau belum mencatat silahkan lihat catatan teman yang kemarin. Oke. Cuma ada syaratnya. Lagi-lagi ada syaratnya. Jadi antum dalam membuat majaz mufrad itu juga punya syarat. Nggak boleh antum semena-mena. Syaratnya apa? Syaratnya di alaqatin, dengan sebab sebuah alaqah atau sebuah keterkaitan. Nah, kalau sebelumnya di majaz akli kita menggunakan istilah mulabasah, maka kalau di sini istilahnya adalah apa? Istilahnya adalah alaqah, hubungan. Sama artinya. Oke. Hubungannya antara apa? Hubungan antara makna maudhu lahu dengan makna murad. Tak ulangi. Hubungannya adalah apa? Hubungan antara makna maudhu lahu dengan makna murad. Makna maudhu lahu itu apa? Makna yang diwadok ya, makna yang sudah diwadok. Jadi makna maudhu lahu dari asad apa? Berarti kita punya lafal namanya lafal asad ya. Punya lafal asad. Dia punya makna maudhu lahu. Namanya al-makna al-maudhu huwa lahu. Atau mau disingkat maudhu lahu enggak apa-apa. Oke, makna yang sudah diwadok untuk asad apa? Hayawan muftaris. Oke, ketika ada orang ngomong khotabal asadu ala mimbar, dia pengennya makna apa? Makna rajul suja, makna orang yang gagah berani. Berarti ada makna murad ya. Ada makna murad, makna yang diinginkan murad dari arada ya. Arada yuridu iradatan wa muradan fa huwa muridun wa dzaka muradun. Jadi murad itu yang diinginkan. Makna muradnya apa? Ar-rajulu as-suja, orang gagah pemberani. Berarti ar-rajulu as-suja. Oke. Nah, syarat daripada majaz mufrad agar sah sebagai majaz mufrad adalah apa? Adalah terdapat keterkaitan atau alaqah antara ini, antara makna maudhu lahu dengan makna mufrad. Harus ada apanya? Harus ada kaitan. Gitu ya. Oke. Apa kaitannya antara hayawan muftaris sama rajul suja? Kira-kira apa kaitannya? Siap. Ada yang bisa jawab nggak? Kaitannya apa dua-duanya nih? Ada saja. Ada saja. Saja itu artinya apa? Berani. Kalau kita tanya ya, apa keterkaitan antara hayawan muftaris dengan rajul suja adalah apa? Keterkaitannya adalah adanya keserupaan antara hayawan muftaris dengan rajul suja. Serupa dalam hal apa? Serupa dalam hal sama-sama punya sifat syaja'ah. Punya sifat apa? Syaja'ah, pemberani, keberanian gitu. Jadi hadza lahu syaja'atun. Wa hadza lahu syaja'atun kadzatu. Nah, sama enggak? Sama. Nah, kalau sama namanya apa? Kalau serupa namanya apa? Ada musyabahah. Ada musyabahah. Musyabahah itu artinya apa? Keserupaan. Nah, gitu ya. Tuh. Nah, makanya kalau ada orang ngomong khotabal asadu ala mimbar dan dia menginginkan makna rajul suja, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena ada alaqahnya. Memenuhi syarat enggak? Memenuhi syarat. Oke, berarti fungsi qaid alaqah ya pada ta'rif itu untuk apa? Untuk mengeluarkan perkataan orang salah ngomong. Untuk mengeluarkan perkataan salah ngomong. Misalkan gimana? Misalkan ini, apa ini? Spidol. Bahasa Arabnya apa? Qalamun. Kalau di pondok apa? Miklamah. 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 Hadhihi miklamah. Boleh nggak? Saya ngomong
hadza asadun. Kenapa? Nggak ada ala. Apa coba kaitannya antara fidol sama ini? Nah, nggak ada. Kecuali antum memaksa-maksainnya. Misalkan fidol itu kalau dibuka itu ada halus-halusnya. Terus kalau singa juga bulunya halus misalkan. Cuma itu kan jauh ya, terlalu jauh. Maksa ya. Jadi, kalau ada alasannya ya sebenarnya bisa aja ada ini. Cuma maksa ya. Jadi boleh nggak orang ngomong hadza asadun? Ya boleh. Kenapa? Karena nggak ada alat. Ini namanya apa? Ghalat. Namanya kok ghalatun. Salah ngomong. Jadi kalau ada orang ngomong hadza asadun, maka kalamnya disebut apa? Ghalat. Salah ngomong. Oke. Kalimatul musta'malah fi ghairi ma wudi'at lahu awwalan ya'lam. Sampai alaqah. Terakhir. Kait terakhir adalah apa? Sama kayak di majaz akli ya. Kita di sini punya kait terakhir yaitu apa? Adanya qari ma'a qarinatin mani'atin an iradatihi. Qarinah apa kemarin? Kemarin kita sudah mentakrifkan bahwa qarinah adalah apa? Ma nasabahul mutakallimu liddalalati atau liddilalati, boleh dua-duanya, atau liddulalati ala qasdihi. Jadi qarinah apa? Adalah sesuatu yang dibuat atau ditegakkan oleh orang yang berbicara untuk apa ya? Untuk menunjukkan maksudnya. Atau simpelnya apa? Dalil. Mana dalil yang menunjukkan bahwa ini majaz? Oh ini. Mana dalil yang menunjukkan bahwa ini majaz akli? Oh ini. Mana dalil yang menunjukkan bahwa ini majaz mufrad? Oh ini. Oke. Contohnya misalkan, contoh qarinah. Misalkan contoh qarinah pada majaz mufrad ya. Misalkan gimana? Misalkan kita ngomong, ada orang ngomong misalkan ada orang ngomong khatabal asadu 'alal mimbar. Telah berorasi siapa? Asad. Siapa? Asad ini belum kita artikan ya. Telah berorasi Asad di atas mimbar. Asad di sini yang dimaksud adalah siapa? Orang gagah ya, orang perkasa, orang gagah berani. Oke. Kira-kira yang menghalangi kita untuk memaknai Asad di sini sebagai Asad beneran apa kira-kira? Apa kira-kira yang menjadi petunjuk bahwa di sini ada majaz? Apa kira-kira? Khotoba. Fi'il khotoba bisa nggak dilakukan oleh Asad beneran? Bisa nggak dilakukan oleh hayawan muftaris? Nggak bisa. Nah berarti apa? Fungsi khotoba di sini adalah apa? Adalah sebagai qarinah bahwa Asad di sini bukan Asad beneran. Gitu ya. Nah, oke, berarti harus ada apa juga? Harus ada qarinah. Ma'a qarinatin, bersamaan dengan adanya qarinah mani'atin, yang menghalangi dari apa? An iradati, dari diinginkannya dia. Dianya kemana? Hinya kemana itu? An iradati. An iradatihi, hinya kemana? Hinya ke ma wudi'at lahu awwalan. Baliknya kemana? Ke ma wudi'at lahu awwalan. Jadi qarinah ini berfungsi untuk apa? Untuk menghalangi, mani'ah, untuk menghalangi kita untuk menginginkan makna yang sudah diwada untuk pertama kali. Maka dalam kasus tadi apa? Dalam kasus khatabal asadu 'alal mimbar. Khataba berfungsi sebagai apa? Khataba adalah qarinatun mani'atun an iradati apa? An iradati makna al-hayawani al-muftaris. Kita ulangi. Khatabal asadu 'alal mimbar. Mana qarinahnya? Khataba. Oke, berarti khataba ini ngapain dia? Dia qarinah yang menghalangi. Qarinatun mani'atun, menghalangi dari apa? An iradati, dari diinginkannya apa?
dari diinginkannya makna hayawan muftaris, qarinatun mani'atun an iradati al hayawanil muftaris, atau an makna al hayawani al muftaris. Oke. Ini tulis. Jadi alaqahnya antara apa? Alaqahnya antara makna maudhu lahu dengan makna murad. Atau kalau misalkan biar sama ibarahnya, antum boleh ganti ya. Langsung aja. Ma wudi'at lahu awalan. Biar sama, biar enggak muter-muter. Ma wudi'at lahu awalan. Makna yang diwadha untuk pertama kali. Nih, sama aja. Antum mau pakai ini terserah. Kelihatan nggak, Bang? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Total anggota Ikado ada berapa orang? 300 ada nggak? 200? 180. 180. Banyak. Dari dulu emang udah rame atau beberapa tahun terakhir setelah Madalah? Rame dari Madalah ini. Dari Madalah di tahun 2023 atau 2022? Sudah generasi ke-4 ya. Generasi. Berarti udah ada yang lulus dari Madalah? Tahun ini LC. Oh iya. Masih dilanjut nggak Madalah sekarang? Masih. Berarti diperbarui kontraknya. Kan Madalah itu kalau setahu saya itu di kayak ada jangkanya kan, sekian tahun terus harus diperbarui kan. Jadi diperbarui terus. Setiap tahun ada. Setiap tahun. Berarti diperbarui. Nah kan modelnya itu kayak kontrak kerja sama kan. Ini penyetaraan, jadi harus diperbarui setiap berapa tahun sekali gitu. Mungkin senior langsung bisa tahu masalah perbaruan. Oke. Asik nggak? Asik, panjang banget. Oke, ada beberapa hal yang minta kami tadi. Coba dilihat dibandingkan sama majaz fil isnad. Di majaz fil isnad ada apa? Ada mulabasah. Tadi saya sebutkan bahwa mulabasah dan alaqah kurang lebih sama. Kita artikan sebagai apa? Hubungan. Nah, ini antum perlu hati-hati ya. Dan sudah saya sebutkan di awal ketika menjelaskan majaz fil isnad. Jadi mulabasah yang ada pada majaz fil isnad itu berbeda dengan alaqah yang ada pada majaz mufrad. Oke, bedanya di mana? Bedanya bahwa mulabasah yang terjadi pada majaz fil isnad itu terjadi antara fi'il dengan ghairu ma huwa lahu. Oke, mungkin perlu tak tulis ya. Hapus ya. Misalkan tadi kita contoh nahar musaimun, atau misalkan kita yang lain jara apa an-nahru, jara an-nahru. Ini majaz aklinya, hakikatnya gimana? Jara al-ma'u binnah. Ya. Oke, mulabasahnya antara apa? Apakah antara nahar sama ma? Atau antara nahar sama jaro? Ayo hati-hati ya.
Keterkaitannya antara nahar sama ma atau antara nahar sama jaro? Jawabannya adalah antara jaro dengan nahar. Jadi mulabasahnya antara apa? Antara fiil sama ghairu ma huwa lah. Bukan apa? Mulabasahnya bukan terjadi antara ghairu ma huwa lahu dengan ma huwa lahu. Ini namanya apa? Ma huwa lahu. Kan dia berhak disandarkan kepadanya apa? Jaro ya. Karena yang mengalir beneran adalah apa? Adalah air, ya kan? Jadi bukan antara ini dengan ini, tapi antara apa? Antara fiil dengan ini. Antara fiil dengan ghairu ma huwa lahu. Ini mulabasah. Bukan antara ma huwa lahu dengan ghairu ma huwa lahu. Oke, coba kita bedakan dengan majas yang di sini ya. Majas mufrad. Contohnya misalkan tadi khatabal asad. Makna aslinya asad apa? Hewan. Ya. Kalau makna muradnya apa? Yang diinginkan dari sini apa? Rajul suja. Rajul suja. Tadi kita bilang bahwa majas mufrad juga perlu alaqah. Berarti di sini ada alaqah. Nah, alaqahnya bukan antara khotoba dengan haywan muftarid, awas. Ya, bukan antara ini dengan ini, bukan antara fiil dengan maudhu' lahu ya. Tapi apa? Antara maudhu' lahu dengan makna murad, antara maudhu' lahu dengan murad. Jadi alaqahnya antara yang asli dengan yang majas. Sementara yang ini bukan antara ini, tapi antara apa? Antara fiil dengan ghairu. Itu yang perlu ditandai ya. Biar antum nggak salah. Itu mulabasah. Yes, ini mulabasah. Ya. Jadi kalau kita artikan sebenarnya sama aja, cuma bedanya adalah tadi ya. Jadi beda kaitannya, beda kaitannya. Kalau yang majas akli kaitannya antara fiil dengan ghairu ma huwa. Sedangkan yang majas mufrad itu kaitannya adalah antara fiil, kaitannya adalah antara maudhu' lahu dengan murad. Paham nggak? Paham ya? Barang kecepatan nggak? Pas temanya. Karena nanti antum wallahu a'lam ya, kalau antum cek misalkan ada namanya syarah durus balaghah namanya Syumusul Bara'ah. Itu beliau ketika ngebahas majas akli, itu beliau mulabasahnya antara ini dengan ini. Jadi antara ghairu ma huwa lahu dengan ma huwa lahu. Dan entah kenapa beliau menuliskan itu ya. Wallahu a'lam apakah ada mazhab yang lain atau bagaimana, tapi sejauh yang saya pahami ya harusnya begini, antara fi'il dengan ghairu ma huwa lahu. Dan ini juga yang ditandih oleh Syekh Husam ya. Di antum kalau buka di YouTube itu ada kajian Tuhfatul Ikhwannya Syekh Husam. Nah, Syekh Husam mentandih ini juga bahwa mulabasahnya antara fi'il dengan ghairu ma huwa lahu, bukan ghairu ma huwa lahu dengan ma huwa lahu. Tahu Syekh Husam enggak? Tahu Syekh Husam? Coba antar ya habis ini antum buka YouTube ya, minimal tahu mukanya ya. Minimal tahu mukanya. Sangat seminimal antum meskipun misalkan masih di tingkat awal, setidaknya antum tahu muka syekhnya meskipun belum pernah haji atau dengar videonya. Tulis ntar ya. Asy-Syaikh Husam Ramadan. Asy-Syaikh Husam Ramadan. Beliau adalah guru utama di Dar Imam Ghazali. Jadi senior kita Mesir, asatidz kita yang gede-gede ya, yang besar-besar itu rata-rata pernah belajar ke beliau semua. Misalkan Ustadz Agung kalau aku pernah dengar, Ustadz Agung itu murid utamanya beliau. Terus ada juga Ustadz Fahmi Ain, kenal nggak? Coba ntar cari IG-nya Ustadz Fahmi Ain, itu buat motivasi belajar ya. Fahmi Ain Fathah. Beliau punya apa namanya tempat kajian namanya Fahim Turas.
Antum kalau daurah kalau udah levelnya tingkat lanjut antum boleh ke sana. Itu luas sekali pembahasannya beliau. Luas dan enak. Dan beliau juga berhasil buat sistem yang mengikat para peserta ya. Jadi kan kalau kita daurah biasanya ya udah bayar datang gitu kan. Mau telat ya bodo amat gitu kan. Udah telat ya antum masuk aja. Nah, kalau Ustaz Fahmi ini beda, beliau ketat. Jadi beliau kalau buka daurah kita kan bayar. Nah, itu syarat dari beliau itu kalau mau hadir itu harus hadir tepat waktu. Nggak boleh telat walau 5 menit nggak boleh. Walau 10 detik nggak bisa. Jadi patokannya kalau pintu udah ditutup jam 8 pagi harus bangun. Jam 8 pagi antum harus udah di dalam. Kalau antum telat sedetik pun ya, telat 5 detik tapi itu pintunya udah tutup, antum nggak boleh masuk. Nah, kalau konsekuensinya antum nggak masuk, antum kalau gaib 3 kali antum diusir dari daurah meskipun udah bayar. Nah, itu yang membuat kami yang pernah ikut daurah itu kayak ya mau nggak mau hadir dan harus rajin. Jadi harus tepat waktu. Tuh. Antum harus minimal tahu mukanya. Coba entar cari Syekh Husam Ramadan. Jadi antum meskipun nanti pun setelah lulus Mesir, antum saya katakan mustahil antum pernah duduk ke semua masyayikh ya. Atau misalkan setidaknya mustahil antum duduk lama ke semua masyayikh. Setidaknya kalau antum nggak bisa duduk lama di depan masyayikh, antum tahu mukanya, antum tahu orangnya, cukup. Harus tahu seluruh antum. Syekh Husam Ramadan, beliau pakar ilmu akliyat khususnya dan lughah. Ya, antum kalau misalkan udah setelah dari sini misalkan mau tingkat lanjut, silahkan buka Ikhwatul Ikhwannya di YouTube gratis. Tuh, ya. Jadi intinya mula basah yang ada di majaz akli itu antara fiil dengan ghairu ma. Oke, majaz mufrad ini juga punya nama lain. Majaz mufrad ini juga punya nama lain. Apa namanya? Para ulama menamakan majaz mufrad dengan majaz lughawi. Majaz lughawi. Jadi ada majaz akli, ada majaz lughawi. Kenapa namanya majaz akli di majaz fil isnad? Kenapa? Karena dia terletak pada isnad, yang mana isnad ini nggak punya wujud, ya nggak? Isnad itu ada nggak? Isnad itu nggak ada bentuknya kan? Cuma kita kira-kirakan ada ya. Ketika kita katakan jaro an-nahru, di mana isnadnya? Disebutkan nggak? Nggak disebutkan. Cuma kita kira-kirakan bahwa di situ ada isnad jaro kepada an. Nah, majaznya terletak di. Nah, karena majaznya terletak di sesuatu yang tidak tampak, maka dia disebut dengan apa? Dengan majaz akli. Nah, kalau majaz mufrad namanya apa? Kalau majaz mufrad namanya majaz lughawi. Majaz lughah ya, majaz yang dinisbatkan kepada lughah. Kenapa? Karena terjadinya di perkara lughah, di perkara makna yang sudah diwakil. Jadi terjadi isti'mal di luar wada' itu terjadinya di mana? Terjadinya di majaz lughawi, bukan di majaz akli. Coba antum perhatikan ya. Ini majaz akli. Jara an-nahru majaz akli. Kenapa? Karena isnadnya ila ghairi wala. Pertanyaannya, kalau kita lihat kita lihat per kalimahnya ya, per kosakatanya ya. Jaro itu artinya apa? Mengalir. Kira-kira mengalir beneran nggak di sini maksudnya? Iya tak? Mengalir beneran nggak? Ya, nahar, sungai. Kira-kira sungai beneran atau makna lain yang diinginkan? Sungai beneran. Berarti apa di sini? Di sini tidak ada majaz lughawi. Cuma adanya apa? Majaz akli yang ada di isnad. Oke, silakan untuk sekarang antum buletin qarinatin mani'atin di majaz mufrad. Karena nanti itu menjadi titik yang membedakan dia dengan kinayah nanti. Karena sebenarnya kinayah sama majaz mufrad itu mirip-mirip. Ada beberapa kemiripan, cuma bedanya di mana? Bedanya di qarinahnya. Nah, silakan dibuletin dulu. Ntar kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian majaz mufrad atau majaz lughawi. Ya. Majaz lughawi terbagi ke dalam 2 jenis.
al-majazul lughawi. Itu ada dua jenis. Pembagiannya berdasarkan apa? Berdasarkan jenis alaqahnya. Berdasarkan jenis alaqah. Alaqah itu ada banyak nggak? Banyak. Jadi keterkaitan antara makna asli dengan makna murad itu banyak sekali. Cuma para ulama membagi majaz lughawi berdasarkan alaqahnya, yaitu apa? Kalau misalkan alaqahnya berupa keserupaan, in kanat alaqatuhul musyabah, maka para ulama mengkhususkan tersendiri nama untuknya, yaitu apa? Yaitu isti'arah. Kalau alaqahnya selain daripada musyabahah, berarti alaqatu ghairul musyabahah, maka para ulama menamakannya dengan apa? Dengan majaz mursal. Kita contoh, lebih jelas ya. Contoh istiarah apa tadi? Khatabal asadu. Khatabal asadu. Asad di sini beneran asad enggak? Enggak. Kenapa? Tandanya apa? Ada khotabah, ada qarinah berupa khotabah yang menghalangi asad ini bermakna hayawan Maknanya apa dong? Oh, maknanya rajul su. Oke. Apa keterkaitan antara hayawan muftaris dengan rajul suja? Keterkaitannya apa tadi? Keterkaitannya adalah adanya keserupa. Nah, karena lafal asad pada perkataan khatabal asad itu memiliki alaqah musyabahah, maka dia dinamakan dengan isti'arah. Ya. Oke, Ustaz mau contoh yang selain musyabahah dong? Oke. Contohnya apa di Quran? Yang ayat munafik di awal juz 1 itu. Yang masukin telinga orangnya. Ja'alu asabi'ahum fi azanihim ya? Ya bukan? Ja'alu asabi'ahum. Ja'alu ya? Ada yang apa? Ja'alu ya? Ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Ja'alu itu menjadikan ya, atau memasukkan ya, memasukkan jari utuh ke dalam telinga. Pertanyaannya, mungkin nggak? Jadi orang Arab itu menggunakan kata usbu' untuk mana apa? Untuk makna satu jari utuh dari sini ke sini. Ini namanya apa? Usbu'. Jamaknya apa? Asabi'. Pertanyaannya, mungkin nggak masuk semua? Ya, nggak mungkin. Kecuali lubang telinganya besar ya. Cuma kan biasanya kan lubang telinganya segini doang ya. Jadi nggak mungkin masuk nih. Berarti ketika Allah mengatakan ja'alu asabi'ahum fi azanihim, kira-kira yang dimaksud asabi beneran nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Karena ini nggak mungkin masuk semuanya gitu ya. Nah, berarti apa? Ketidakmungkinan untuk masuk semua asabi ini ke dalam telinga menghalangi kita untuk memaknai asabi ini sebagai asabi beneran. Nah, berarti apa dong yang dimaksud dengan asabi di sini? Yang dimaksud adalah anamilahu. Anamil jamak unmulah. Unmulah itu apa? Unmulah adalah ujung jari ini doang. Nih, yang ruas terakhirnya. Namanya apa? Unmulah tuh. Berarti apa di sini? Orang Arab atau Allah ya. Allah menyebutkan ja'alu asabi'ahum, tapi menginginkan dari asabi'ahum makna lain.
Menginginkan makna apa? Menginginkan makna anamilahum. Majas nggak? Majas. Kenapa? Karena di sini berarti asabi'ahum yang awalnya diwadah untuk satu jari utuh, tapi diistimal untuk apa? Diistimal untuk ujungnya doang. Majas nggak? Majas. Oke. Berarti kita punya dua ya. Ada maudhu lahu ya. Ada makna maudhu lahu. Makna maudhu lahunya apa? Semua kan? Kul ya, kul semuanya. Cuma yang diinginkan apa? Ba. Oke, berarti ini makna maudhu lahu. Makna maudhu lahunya adalah apa? Kul semuanya. Makna muradnya apa? Ba. Kaitannya kul sama ba'at apa? Kaitannya semua sama sebagian apa? Bahwa sebagian ini merupakan bagian daripada yang semua. Ya, coba bayangin kotak. Ini namanya kul ya. Namanya kul. Ini namanya apa? Ba'at. Kaitannya ini sama yang gede apa? Oh, ini adalah bagian daripada yang besar. Ya enggak? Ya. Bahasa Arabnya apa? Juz'iyah. Juz'iyah. Atau ba'diyah. Atau ba'diyah. Pakai bat ya, bukan dal. Bukan ba'diyah sholat. Juz'iyah atau ba'. Berarti ada alaqahnya enggak antara maudhu lahu sama murad? Ada. Apa? Ba'diyah. Ba'diyah ini alaqah beda enggak sama musyabahah? Beda. Nah, berarti apa? Di sini ada majas tapi alaqahnya bukan musyabahah. Tapi apa? Ba'diyah. Terus namanya apa dong? Oh, berarti karena dia bukan musyabahah namanya apa? Majaz mursal. Paham? Paham ya? Tuh. Saya hilangi dulu 2 menit. 3 menit ya? Unmulah. Unmulatun anamik. Kalau asabi ada yang ngomong usbu, ada yang ngomong isbi'. Salah satunya salah enggak menurut semua? Itu namanya lughat. Jadi ada namanya lughat. Lughat itu kayak lahjat ya. Jadi dialeknya macam-macam. Ada yang bilang usbu, ada yang bilang isbi'. Boleh. Azan. Itu foto siapa itu? Siapa itu? Syahmat Thayyib. Siapa beliau? Gransyah. Gransyah itu siapa? Rektor. Beda nggak rektor sama Gransyah? Dulu tuh mungkin kalau saya pas masih SMA itu kan beliau kan ke Indonesia. Jadi kiranya ini rektor Universitas Al-Azhar, padahal beda. Jadi beda antara Jami'atul Azhar sama Al-Azhar Asyarif. Al-Azhar Asyarif itu adalah lembaga yang umum ya. Lembaga umum yang punya banyak sekali lembaga di bawahnya. Lembaga yang umum ini, yang besar ini dipimpin oleh seorang Grand Sheikh, seorang yang diberi julukan Grand Sheikh atau Al-Imamu Al-Akbar. Beliau sekarang yang menjabat Grand Sheikh Ustaz Dr. Ahmad Muhammad At-Tayyib. Jadi bukan rektor, lebih tinggi daripada rektor. Kalau rektor berarti apa? Ketua universitas doang. Ketua universitas doang. Karena Azhar itu punya banyak ya. Punya jamiah, punya universitas, punya masjid, punya jami', punya ma'had ya.
macam-macam. Nah itu masing-masing punya kepala. Siapa rektor Al-Azhar sekarang? Doktor, Al-Ustaz Doktor Salamah Jum'ah Dawud, orang Balaghah juga. Beliau punya kitab tentang ilmu bayan, terbitan Maktabah Wahbah. PDF-nya ada nggak? Kayaknya ada. Nggak tahu ya, belum ngecek. Memang orang Balaghah. Ya biasa kan ya kalau ada foto siapapun itu ya, jadi cari namanya aja, nggak usah dicari kitabnya dulu nanti lah kitabnya. Penting tahu orangnya dulu. Ntar keinginan untuk beli kitabnya bakal timbul sendiri. Mufti siapa? Mufti Mesir siapa? Ustaz Dr. Syekh Nadir Muhammad Ayyad, orang Usuluddin. Menteri Agama Mesir siapa? Al-Ustaz Dr. Usamah As-Sayyid Al-Azhari. Beliau salah satu ulama Azhar paling alim padahal masih muda. Coba dicari. Coba antum cari di YouTube lah ngajinya beliau. Antum bakal takjub dengan hafalan beliau. Sama Sayyid Al-Azhari. Atau itu alimnya kayak gimana? Oke, untuk hari ini kita habiskan majaz mursal ya karena nanggung. Oke. Qala al-musannif rahimahullah. Wa ammal majazul mufradu fa huwa al-kalimatul musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lahu awwalan ala jelas? Jelas ya? Ma'a qarinatin mani'atin an iradatihi. Nah, terus qala al-musannif ini mulai ke taksimnya. Fa in kanat alaqatuhul musyabahata. Kalau alaqahnya serupa musyabahah atau keserupaan maka namanya apa? Isti'arah. Isti'arah. Wa in kanat ghairaha, dan kalau yang lain maka namanya apa? Majaz mursal. Oke. Apa saja yang lain? Alaqah yang lain selain musyabahah ada banyak. Dan para ulama balaghah berikhtilaf tentang jumlah pastinya. Ada yang bilang 21, ada yang bilang 17, ada yang bilang 18 dan lain sebagainya. Cuma di sini beliau musannif Al-Imam Ad-Dardir cuma mencontohkan sebagian saja karena nanti kalau kebanyakan nanti kita bingung juga ya. Oke. Beliau mencontohkannya alaqah selain musyabahah. Contohnya apa yang pertama? Kas-sababiyah. Berarti alaqah yang pertama adalah apa? Alaqah namanya sababiyah. Oke, contoh alaqah sababiyah gimana? Misalkan ada orang Arab ngomong, unta makan hujan. Bahasa Arabnya apa? Ra'at al-ghanam al-ghaitha. Jadi hujan tuh punya banyak namanya. Ada matar, ada ghaith, ada rabi. Ada apa? Ghazir tuh sifatnya deras. Di matar ghazir. Oke, ra'at al-ghanamu al-ghaitha. Unta, ghanam, kambing sorry. Atau ibil boleh ya? Ibil ya, kambing. Sama aja sih, bukan? Kita pakai kambing aja ya. Ada yang nggak suka makan kambing? Nggak usah. Ra'at al-ghanamu al-ghaitha. Kambing makan hujan, mungkin nggak? Hujan dimakan nggak? Nggak mungkin hujan dimakan. Berarti apa? Nggak mungkin di sini ghaith itu maknanya hujan beneran, iya nggak? Berarti maknanya apa di sini? Rumput ya, misalkan apa? Nabat, tumbuh tuh. Berarti apa? Dia orang Arab di sini menggunakan kata ghaith untuk mana apa? Untuk makna nabat. Majaz nggak? Majaz. Oke. Alaqahnya antara hujan sama nabat apa? Alaqahnya bahwa hujan menjadi sebab tumbuhnya nabat. Nah, makanya alaqahnya sababi.
Oke, sekarang tinggal dibalik. Sekarang musabbabiyah wal musabbabiyah. Tahu sabab musabbab enggak? Musabbab itu apa musabbab? Musabbab itu akibat ya, akibat yang ditimbulkan oleh sebab, namanya apa? Musabbab. Nah, berarti kalau alaqahnya musabbabiyah apa? Berarti kalau alaqahnya musabbabiyah yang disebutkan adalah musabbabnya atau akibatnya. Contoh misalkan apa? Sering yang begini. Anzalallahu ar-rizqa. Allah menurunkan rezeki. Allah nurunin duit kan? Enggak. Iya. Allah nurunin uang enggak? Enggak. Berarti mungkin enggak Allah menurunkan rezeki? Ya enggak, itu. Karena rezeki kan yang kita pahami biasanya adalah apa? Harta, terus misalkan barang-barang, benda ya. Ada penghujan. Berarti apa? Anzalallahu rizqa, berarti apa di sini? Aslinya pengennya apa? Motor, ya kan? Berarti aslinya pengennya apa? Motor. Berarti dia menggunakan kata rezeki untuk mana apa? Untuk mana hujan. Majas nggak? Majas. Oke. Berarti rezeki. Berarti mana aslinya apa? Rezeki. Nah, jangan rezeki deh. Ntar malah. Soalnya kan hujan juga secara nggak langsung rezeki ya. Misalkan apa? Nabat misalkan ya. Dibalik aja. Anzalallahu an-nabata. Allah menurunkan tumbuhan. Ada nggak pohon jatuh dari langit? Ada, kecuali di cerita fiksi ya. Anzalallahu an-nabat. Mati orang yang jatuh dari langit. Anzalallahu an-nabat. Pengennya apa berarti? Nggak mungkin dimaknai tumbuhan ya. Nggak mungkin pohon jatuh dari langit ya. Berarti apa? Di sini maksudnya adalah hujan. Oke, apa kaitan antara nabat dengan mator? Nah, kaitannya apa? Bahwa nabat disebabkan oleh mator. Berarti apa? Nabat adalah musabbab. Berarti apa alaqahnya? Alaqahnya musabbabiyah. Jadi untuk membedakan ini alaqahnya apa? Musabbabiyah atau musabbabiyah? Lihat apa yang disebut. Kalau yang disebut sababnya, maka alaqahnya sababi. Kalau yang disebut adalah musabbabnya, maka alaqahnya adalah musabbabiyah. Oke, lanjut. Wal mujawarah. Mujawarah itu artinya apa? Jawara yujawiru, artinya apa? Bersambingan. Makanya ada jar. Jar itu apa jar? Tetangga. Kenapa tetangga ya? Karena sambingan. Kenapa namanya jar? Karena sambingan. Contohnya misalkan ya, yang mujawarah. Ada orang-orang sering bilang gini. Syaribtu min ar-rawiyah. Rawiyah itu nama onta ya. Jadi onta itu punya banyak nama, salah satunya apa? Rawiyah. Aku minum dari onta. Aku minum dari onta. Kira-kira bisa nggak? Ada airnya nggak? Apa? Minum apa dari onta? Minum air kencing ya? Obat katanya. Aku minum dari onta. Kira-kira onta beneran nggak? Nggak mungkin. Karena nggak mungkin minum dari onta. Nah, berarti apa? Maka para ulama memaknai bahwa rawiyah di sini bukan rawiyah beneran, tapi apa? Maknanya adalah mazadah. Mazadah itu kayak kantong air ya. Kantong air dari kulit tuh pernah lihat di film-film kartun nggak? Yang bisa di padang pasir ada isinya air. Nah, yang bentuknya kayak apa? Kayak tempat duit gitu. Gitulah. Bisa di kalau sekarang mungkin tumbler ya. Jadi mazadah itu tumblernya orang dulu ya. Tumbler. Jadi maksudnya dari rawiyah adalah apa? Tumbler.
Oke, kaitannya apa? Onta sama tumbler atau tempat minum. Kaitannya adalah bahwa tumbler ini nempel di punggung unta, ya tak? Berarti dampingan nggak? Dampingan. Dan ini ada di bahasa kita loh. Misalkan gini, saya pengen minum dari mobil. Pernah nggak antum ngomong gitu? Atau setidaknya mesti pernah dengar kan? Saya pengen minum dari mobil. Kira-kira minum dari mobil, minum bensin, minum apa? Nah, minum maksudnya bukan mobil beneran kan? Tapi apa? Minum dari botol yang ada di mobil gitu. Sama nggak? Sama. Minum dari sepeda. Apakah minum dari sepeda minum angin misalnya? Ya enggak, minum dari tumbler yang ada di itunya sepeda tuh, yang di tengah itu. Ya, sama. Contoh apa lagi di bahasa kita ada juga. Mohon maaf ya, misalkan kita sering ngomong selangkangan. Selangkangan itu apa? Yang ada di sebelah paha nggak? Ya kan? Ininya apa namanya? Sela-selanya itu kan? Bukan kemaluannya, mohon maaf ya. Tapi kan kita sering ngomong selangkangan, tapi maknanya pengennya apa? Kemaluan misalkan. Misalkan ini penjahat selangkangan. Apakah maksudnya dia jahat di selangkangan? Kan enggak. Misalkan. Ini mohon maaf ya. Ini biar antum tanabuh aja, biar tahu. Itu majas juga ya ternyata. Tuh, saya pengen minum dari motor. Apakah dari bensin? Kan enggak, dari botol. Udah sama kayak ini. Syaribtu minar rawiyah ayil mazadah, yaitu mazadah. Mazadah itu ya tempat minum dari kulit. Terus wal kulliyah. Oke, tadi kebalikannya. Tadi saya nyebutin apa? Yang asabi tadi. Asabi ahumnya, ya lu asabi ahum di adani. Di adani. Tadi saya nyebutnya apa alaqahnya? Ba'diyah ya, coba dicatat ya. Itu alaqahnya kulliyah. Kenapa? Karena yang disebut adalah kulnya. Yang disebut adalah semuanya. Maka alaqahnya apa? Alaqahnya kulliyah, bukan ba'diyah. Oke, selanjutnya apa? Wal kulliyah wal ba'diyah. Oke ya, contoh yang ba'diyah yang benar gimana? Misalkan di bahasa Indonesia ada sering Fulan atau Budi tidak pernah tampak batang hidungnya. Ya enggak? Sering enggak dengar kayak gitu? Nah, kira-kira yang dicari dari Budi batang hidungnya doang atau orangnya semuanya? Semuanya. Nah, berarti apa? Majas enggak? Majas. Berarti dia menyebutkan batang hidung sementara dia pengennya semua. Ya enggak? Nah, karena yang disebutkan adalah sebagian, maka alaqahnya adalah apa? Alaqahnya adalah ba'diyah atau juz'iyah. Oke, yang lain misalkan di dalam bahasa Arab ada orang ngomong raqabatni al-uyun, telah mengawasiku banyak mata. Kira-kira mata doang bisa mengawasi nggak? Ya nggak bisa, harus ada orangnya tas. Iya tak? Masa mata doang hantu. Raqabatni al-uyun, telah mengawasiku banyak mata. Berarti apa? Di sini dia menyebutkan sebagian, pengennya apa? Pengennya orangnya semua. Pengennya jasus kan? Ada jasus nggak di pondokan tempat? Ada kan? Nah itu jasus. Jadi maksudnya apa? Jadi atlaqa al-uyuna wa aradal jawasis. Dia menyebutkan uyun tapi pengennya apa? Pengennya jasus. Jamaknya jawasis. Nah, berarti apa? Dia menyebutkan bagian daripada jasus. Berarti apa? Ini majas alaqahnya apa? Ba'diyah. Nah, khusus yang alaqahnya ba'diyah ada syarat. Apa disebutkan oleh musannif juga di syarahnya bahwa majas mursal yang alaqahnya berupa ba'diyah itu disyaratkan harus adanya mazidu ikhtisas. Mazidu ikhtisas. Harus ada apa?
harus ada keistimewaan ya. Jadi kita artikan aja harus ada keistimewaan. Kenapa kok sah kita ngomong? Kenapa kok boleh kita ngomong raqabatnil uyun? Kenapa? Karena uyun adalah salah satu bagian yang khas daripada apa? Daripada jasus, ya enggak? Iya. Kalau misalkan kita ngomong misalkan raqabatni al-arjul, telah mengawasiku kaki, masuk enggak? Nggak masuk. Kenapa? Karena nggak punya mazidu ikhtisas. Meskipun sama-sama ba'diyah, ya, harus punya mazidu ikhtisas. Oke, di Quran juga ternyata ada yang ini, yang apa namanya, yang ba'diyah ya. Contohnya apa? Di firman Allah, wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Sujudlah kamu dan mendekatlah. Apakah sujud yang dimaksud di sini sujud doang? Apa sholat semua? Sholat semua ya. Kata Imam Suyuti di Jalalain itu apa? Wasjud apa artinya? Sholli lillah. Ini ditafsirkan oleh Imam Mahalli berarti ya kalau belakangnya. Kalau enggak Suyuti, saya lupa. Pokoknya ditafsirkan di Jalalain itu apa? Usjud itu diartikan apa? Sholli lillah. Sholatlah kamu, berarti apa? Menyebutkan bagian daripada sholat yaitu apa? Sujud, dan pengennya sholat semua. Sujud ini punya mazidu ikhtisas enggak? Punya, karena sholat identik dengan sujud. Gitu ya? Oke. Terus lanjut. Apa lagi, Pak? Wal mujawarati wal kulliyati wal ba'diyati wa'tibari ma kana. Melihat apa yang telah lampau. Oke, berarti melihat apa yang telah lampau. Contohnya apa? Di Quran. Kita ambil dari Quran. Allah berfirman, wa atul yatama amwalahum. Wa atul yatama amwalahum. Berilah para yatim itu harta-harta mereka. Oke, maksud ayat ini apa? Ketika yatimnya udah besar atau pas masih kecil dikasih harta? Ketika udah besar. Kalau masih kecil dikasih harta, masalahnya anak kecil itu nggak bisa bertasarruf dengan hartanya, ya nggak? Kan kalau di mazhab Syafi'i orang anak kecil itu aslinya nggak boleh belanja, karena nggak boleh menggunakan harta, ya tak? Berarti apa? Wa atul yatama amwalahum itu apa? Maksudnya adalah berikanlah harta kepada anak yatim ketika mereka udah besar. Masalahnya apa? Yatim, anak yatim, mohon maaf. Kalau dia sudah menginjak usia balik, bisa dikatakan yatim nggak? Nggak bisa. Jadi yatim itu pas kecil doang. Kalau udah balik udah nggak yatim namanya. Nah, berarti gimana dong maksudnya? Nah, berarti maksud daripada ayat ini adalah apa? Wa atul balighina alladzina kanu yatama. Jadi makna ayatnya apa? Wa atu al balighina alladzina kanu yatama. Berikanlah ke orang-orang yang balik itu yang dulunya mereka adalah yatim. Yatim pas kapan? Pas mereka belum balik. Maksud ayatnya gitu. Berarti majas enggak? Berarti menggunakan yatim untuk balik. Di luar makna wadha enggak? Di luar, karena wadhanya adalah apa? Yatim ya pas kecil doang itu wadha. Berarti di luar enggak? Di luar. Majas, makanya ini majas. Alaqahnya apa? Alaqahnya adalah melihat apa yang telah lama. Yang disebutkan apa? Yatim. Yatim ini kondisi ketika apa? Kondisi ketika masalah wa'tibari makana. Nah, kebalikan dari wa'tibari makana adalah apa? Wa'tibari ma ya'ulu ya. Ma ya'ulu ilaihi, melihat apa? Melihat kondisi di masa depan ya untuk. Maksudnya ya'ul itu kondisi yang dia akan datang ke sana ya. Maksudnya kondisi di masa depan. Contohnya apa? Contohnya sering. Misalkan masyayikh ngomong ke antum, "Ya syekh." Ya syekh. Antum udah jadi syekh loh. Antum udah berubah loh, antum udah berilmu belum dikatakan syekh? Belum kan? Berarti apa? Di situ ada majas. Berarti antum itu sekaligus mendoakan ya. Jadi semoga antum di masa depan jadi. Contoh di Quran apa? Ketika Nabi Yusuf ketemu temannya, terus temannya cerita mimpi ya. Katanya apa?
Inni arani a'siru khamra. Wahai Nabi Yusuf, aku mimpi melihat diriku sendiri lagi meres khamr. Ya, meres khamr. Kira-kira khamr yang udah jadi itu diperes nggak? Enggak, yang diperes apanya? Anggurnya lah. Anggur diperes terus difermentasi jadi apa? Jadi khamr. Berarti apa? Inni arani a'siru khamra. Makna dari khamr apa di sini? Ainab. Ainaban. Nah. Kaitannya antara khamr sama inab apa? Khamr adalah ma ya'ulu ilaihil inab, adalah kondisi di masa depannya daripada apa? Daripada anggur. Anggur kalau sudah difermentasi dibiarkan sekian lama bakal jadi apa? Bakal jadi khamr. Inni arani a'siru khamra. Dan alaqah yang lain. Jadi ada banyak sekali alaqah. Faman arada ziyadah fa'alaihi bil mutawwalat. Yang pengen tambah alaqahnya silahkan baca kitab-kitab yang besar. Tapi saran saya jangan cari-cari dulu. Cukup di sini dulu. Cukup antum mungkinkan yang di sini, nanti kalau udah mungkin baru ntar cari tambah-tambah. Oke. Kita lihat tadi ya. Coba lihat ibarahnya. Wa in kanat ghairaha. Dan kalau selain musyabah ya. Ghairah itu artinya apa? Ghairal musyabah. Di situ ada in ya. Kalau selain musyabah, ini tuh perlu jawab nggak? Perlu kan? Misalkan inta tini ukrimka. Kalau kamu datang, saya kasih makanan ya. Nah ini juga in kanat ghairaha. Mana jawabnya? Kalau dia selain musyabah, kenapa Imam? Mana? Jawabannya di akhir ya. Famajazun mursal. Kalau yang lain maka apa? Maka namanya majaz mursal. Ya. Faslun al-isti'aratu imma tasrihiyatun wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya target. Lumayan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafara an dzikri ghafilun. Oh ya, saya sekali lagi mohon maaf ya kalau misalkan tadi yang contoh yang misalkan banat kurang berkenan, yang contoh selangkangan saya mohon maaf. Itu saya murni untuk mencontohkan ya. Jadi biar antum tahu kalau di bahasa kita juga ada namanya majaz mursal dengan alaqah mujawab. Jadi bukan maksud apa-apa. Allah Ta'ala ala wa